Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kembali kita bersyukur kepada Tuhan kesempatan yang masih ada biar kita pakai untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu bersyukur buat kesempatan yang Tuhan masih berikan pada kami semua. Tuhan berkati mulut lidah hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran ini, bahkan kami semua yang mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu bersyukur dan berserah. Amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, pada kesempatan hari ini saya ingin menyampaikan tentang mencapai tujuan. Ya, mencapai tujuan. Mari kita lihat di dalam kitab Filipi 3 ayat yang ke-13 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Filipi 3:13. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. 14. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Amin. Haleluya. Nah, untuk mencapai tujuan dalam hidup ini, itu kita harus punya tekad, ya, punya kemauan, ya, yang bulat, kemauan yang pasti, saudaraku. Nah, dan kita juga harus menyadari kita punya kemauan, kita punya tujuan, tapi itu dibatasi oleh waktu kita di dunia ini. Ya, kita harus sadari bahwa waktu kita di dunia ini sangat singkat. Coba kita lihat Mazmur 39 ayat 5 sampai yang ke-7. Mazmur 39 ayat 5 sampai yang ke-7. Ya Tuhan, beritahukanlah kepadaku ajalku dan apa batas umurku, supaya aku mengetahui betapa fananya aku. Sungguh, hanya beberapa telempap saja kau tentukan umurku. Bagimu hidup seperti sesuatu yang hampa. Ya, setiap manusia hanyalah kesia-siaan sela. Ia hanyalah bayangan yang berlalu. Ia hanya mempeributkan yang sia-sia dan menimbun tapi tidak tahu siapa yang meraupnya nanti. Nah, jadi pemazmur sudah memberitahu, saudaraku, dan dia minta kepada Tuhan, beritahu Tuhan umurku, supaya umur yang sisa ini, ya, mungkin ada yang sudah 40, 50, atau yang masih 10 tahun. Menurut perhitungan kita yang 10 masih panjang, belum tentu juga. Ada yang sudah senja, ya, 70, tapi ternyata masih panjang, masih belum meninggal. Jadi kita tidak tahu, selagi kita masih bernapas, sadari bahwa kita harus mencapai tujuan, ya, harus mencapai tujuan. Nah, tujuan ada dua, yaitu tujuan ada dua, yaitu satu, tujuan yang terfokus hanya di dalam dunia ini saja. Jadi tujuan yang terfokus hanya di dalam dunia ini saja. Mari kita melihat Lukas 12 ayat 16 sampai 21. Lukas 12 ayat 16 sampai yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, ada seorang kaya
tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. 19. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Jadi orang kaya ini ingin mencapai tujuannya, yaitu di ayat 19. Dikatakan demikian, sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Nah, ini yang menjadi fokus, ini yang menjadi tujuan daripada orang kaya yang tertulis dalam Lukas 12. Nggak salah saudaraku, kalau kita berlimpah, kita mau tabung, mau simpan. Tapi kalau setelah itu dia pikir, ayo sekarang kita senang-senang, nikmati, bersuka cita, dan seterusnya. Tanpa memikirkan bahwa orang ini pada akhirnya akan finish, akan berakhir. Nah, Tuhan berkata, hei bodoh, malam ini juga. Kalau jiwamu, nyawamu diambil, untuk siapa itu semua? Ya. Nah, kita melihat saudaraku juga di dalam Mazmur 49, Mazmur 49 ayat 17 sampai yang ke-21. Mazmur 49 ayat 17 sampai yang ke-21. Janganlah takut apabila seorang menjadi kaya, apabila kemuliaan keluarganya bertambah, sebab pada waktu matinya semuanya itu tidak akan dibawa sertanya. Kemuliaannya tidak akan turun mengikuti dia, sekalipun ia menganggap dirinya berbahagia pada masa hidupnya. Sekalipun orang menyanjung karena ia berbuat baik terhadap dirinya sendiri. Namun ia akan sampai kepada angkatan nenek moyangnya yang tidak akan melihat terang untuk seterusnya. Manusia yang dengan segala kegemilangannya tidak mempunyai pengertian, boleh disamakan dengan hewan yang dibinasakan. Jadi saudaraku, waktu kita kaya jangan takut, tapi jangan hati kita di kekayaan. Sebab firman Tuhan sudah jelas menulis, pada waktu matinya semuanya itu tidak akan dibawanya sertanya. Sukses segala macam, rumah mewah, mobil mewah, dan lain sebagainya, nggak ada satupun yang dibawa. Ya, yang dibawa adalah perbuatan kita, penaburan kita. Apa yang kita tabur itu ikut menyertai kita selama-lamanya. Nah, di ayat 21 saya bacakan dalam firman Allah yang hidup. Jadi Mazmur 14 ayat yang ke-21 dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Karena manusia dengan segala kemegahannya harus mati, sama halnya dengan hewan. Jadi manusia sekalipun sukses, berhasil, dan lain sebagainya harus mati. Dan manusia seperti ini disamakan dengan hewan. Ya, sama halnya dengan hewan. Yang kedua, Matius 6:33. Jadi tujuannya ada dua. Yang pertama, tujuan yang terfokus hanya di dalam dunia ini saja. Tadi kita sudah baca Lukas 12
ayat 16 sampai 21. Dan yang kedua, Matius 6 ayat yang ke-33. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, ini fokus yang tujuan yang kedua. Mencari yang kekal lebih daripada mencari yang fana. Jadi dia mencari. Nah, memang jalan ini saudaraku, perlu penyangkalan diri. Tanpa penyangkalan diri kita akan gagal. Orang mencari kerajaan Allah dan kebenarannya itu perlu menyangkal dirinya. Ya. Baru dia dapat prioritas dia. Selain dia bekerja, kita harus bekerja. Dalam dunia ini kita tidak boleh mengatakan saya mencari kerajaan surga terus meninggalkan pekerjaan, nggak boleh. Ya, jadi saudaraku, cari dahulu kerajaan Allah. Sudah dapat? Nah, Tuhan mengatakan maka sekaliannya akan ditambahkan kepadamu. Semuanya akan ditambahkan. Jadi kalau kita sudah dapat yang pokok, yang lain Tuhan akan tambahkan. Nah, setiap kita itu pasti ingin mencapai sebuah tujuan yang berhasil. Semua kita. Nggak ada kita hidup terus, ya terserah lah. Mau jadi apa terserah. Wah, itu gawat saudaraku. Ya. Setiap kita pasti ingin mencapai sebuah tujuan yang berhasil. Dan itu sangat tergantung dari pribadi kita masing-masing untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi setiap kita, tapi itu tergantung dari kita masing-masing, ya. Tergantung dari pribadi kita masing-masing, baik secara jasmani maupun secara rohani. Orang ingin jadi kaya, ingin jadi berhasil. Terus hidupnya, sikap hidupnya terus malas, ya nggak mungkin tercapai. Begitu juga kita mau mencari kerajaan Allah, tapi kita tidak mau ibadah, tidak mau baca firman, ya, tidak mau pelayanan, lain sebagainya, ya nggak mungkin bisa tercapai. Begitu saudaraku. Ya. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut, apakah sukar? Ya. Untuk mencapai tujuan tersebut, apakah sukar atau mudah? Ya. Sukar atau mudah, saudara? Tergantung tujuannya. Tergantung tujuannya. Ya, saya ambil contoh begini saudaraku. Kalau tujuan yang hendak dicapai itu sederhana, maka untuk mencapainya nggak sulit. Ya, tujuannya sangat sederhana sekali, untuk mencapai nggak sulit. Saya beri contoh begini. Kalau tujuannya hanya sekedar bisa baca tulis, maka untuk mencapainya tidak sulit. Tapi kalau satu orang punya tujuan, saya harus jadi doktor, saya harus jadi profesor. Wah, itu untuk mencapainya tidak semua orang bisa. Ya, perlu tekad, perlu ketekunan, perlu kecerdasan, dan seterusnya. Jadi, untuk mencapai tujuan tersebut, apakah sukar atau mudah? Tergantung tujuannya, tergantung saudara. Nah, kalau tujuannya hanya bisa sekedar baca tulis, ya, nggak sulit, saudaraku. Tapi kalau tujuannya untuk mencapai puncak gunung yang tinggi, ya, saya ingin menaklukkan gunung yang tinggi. Nah, itu tidak mudah. Itu nggak mudah, saudaraku. Memerlukan keahlian, memerlukan persiapan, memerlukan fisik yang kuat, dan perbekalan yang tepat. Perbekalan bagi pendaki gunung, dan perbekalan bagi orang camping, ya beda saudaraku, ya. Dan intinya tidak semua orang memiliki kemampuan ini untuk mendaki gunung, tidak semua orang. Sedangkan yang punya keahlian, punya visi yang kuat belum tentu juga bisa mencapai, karena ini hal yang sukar, hal yang tidak mudah. Seorang pelari, saudaraku, untuk mencapai garis akhir juga memerlukan kesiapan fisik. Ya. Kesiapan fisik yang baik,
pakaian yang tepat. Nggak mungkin seorang pelari pakai piyama. Wah, nggak mungkin, saudaraku. Jadi perlu fisik, kesiapan fisik yang tepat, pakaian yang tepat, dan sepatu yang tepat. Kalau sepatu itu sakit, menggigit, waktu dia lari, konsentrasinya bubar, buyar, sakit sudah. Jadi perlu sepatu yang tepat untuk pelari. Nah, jadi saudaraku, baik pendaki maupun pelari, semua membutuhkan stamina yang kuat, ya, dan semangat yang tinggi. Tetapi tidak semua orang bisa melakukannya. Tujuan seperti ini. Nah, mari kita renungkan sebentar, saudara. Mari kita renungkan sebentar. Apa sih tujuan? Apa sih tujuan kita paling utama selama kita ada dan hidup di dunia ini? Mari kita renungkan sebentar. Apa tujuan kita yang paling utama selama kita ada dan hidup di dunia ini? Dan ini harus jelas, saudaraku, ya. Tujuan kita apa? Harus jelas. Nah, satu hal yang perlu kita sadari bersama adalah kita tidak akan hidup di dunia ini selamanya. Jadi, kita merenungkan apa sih tujuan kita yang paling utama selama kita ada dan hidup di dunia. Kalau kita sudah tahu, terus di satu pihak, di satu sisi, kita harus sadar bahwa kita tidak akan hidup di dunia ini selamanya. Jadi, untuk mencapai tujuan itu kita dibatasi dengan waktu kita hidup. Yakobus 4 ayat yang ke-14 dikatakan demikian. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Itu begitu singkat, begitu pendeknya kita hidup. Coba kita renungkan, kita hidup sekarang sudah usia berapa? Ada yang mungkin usia 50. Loh, kok cepat ya saya sudah 50 tahun. Ada yang 60 tahun. Ada yang 70 tahun. Dan seterusnya. Kita melihat Mazmur 39. Mazmur 39 ayat 5 sampai yang ke-6. Ya Tuhan, beritahukanlah kepadaku ajalku. Dan apa batas umurku, supaya aku mengetahui betapa fananya aku. Nah. 6. Sungguh hanya beberapa telempap saja kau tentukan umurku. Bagimu hidupku seperti sesuatu yang hampa. Ya, setiap manusia hanyalah kesia-siaan. Nah, jadi hal ini harus kita sadari. Ya. Sadari, saudaraku. Tadi waktu orang kaya di dalam Lukas 12, dia berhasil, dia mencapai tujuannya dalam tanda petik, saudaraku, kaya. Sebab itu, dia pakai untuk bersenang-senang, untuk menikmati, gak salah sekali lagi, kita menikmati keberhasilan gak salah. Tapi kalau fokus kita hanya kepada itu saja, dia gak sadar betapa sia-sianya hidup kita di dunia ini. Jadi kita harus memakai. Nah, jadi saudaraku, selama kita hidup di dunia ini, apa yang kita tabur? Sebab penaburan itu yang akan kita bawa untuk kekal. Selama kita hidup di dunia ini, apa yang kita tabur, saudaraku? Galatia 6 ayat 8 sampai 10. Kitab Galatia 6 ayat 8 sampai yang ke-10. Dikatakan demikian. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh,
ia akan menuai hidup yang kekal dari Roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. 10. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Jadi di ayat 8, saudaraku, biar kita memakai kesempatan hidup ini untuk menabur dalam roh. Sebab Wahyu mengatakan, Wahyu 13 ayat yang Wahyu 14 ayat yang ke-13 kebalik. Wahyu 14 ayat yang 13. Dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskanlah, berbahagialah orang-orang yang mati dalam Tuhan. Orang-orang mati yang mati dalam Tuhan. Sejak sekarang ini sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka. Karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Jadi, saudara, kita hidup dalam dunia ini, kita punya perbuatan yang ikut menyertai kita selama-lamanya. Yaitu penaburan kita yang betul, penaburan di dalam roh. Jangan menabur daging menuai kebinasaan. Nah, di ayat yang ke-9 dikatakan, jangan jemu untuk berbuat baik. Ya. Apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Jika kita tidak menjadi lemah. Memang saudaraku, kita menabur ya, satu kali akan menuai dengan sorak-sorai. Tabur yang betul. Jangan menabur untuk mencari pujian. Jangan menabur untuk mencari kemuliaan di dalam dunia ini. Tidak. Coba kita lihat Mazmur 126. Mazmur 126 ayat 5 sampai yang ke-6. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkas. Menabur itu tidak mudah. Kadang-kadang dengan berderai air mata. Kita sudah berbuat baik, kita sudah menabur baik, tapi orang memperlakukan kita tidak baik. Jangan berhenti, tabur terus. Kalau kita sudah dalam posisi yang betul, dalam real yang betul, tabur. Sekalipun berlinangan air mata. Satu kali firman Tuhan mengatakan kita akan menuai dengan bersorak-sorai. Haleluya. Bersorak-sorai. Di Galatia 6 ayat 10, selama masih ada kesempatan. Artinya kita jangan jemu-jemu untuk berbuat baik selama masih ada kesempatan. Berarti kesempatan itu bisa berlalu. Kapan kita tidak tahu. Jadi mungkin kita berjumpa dengan seseorang. Terus Tuhan gerakkan. Berbuat baiklah buat orang itu. Jangan kita tegak. Ya nanti aja Tuhan. Padahal kalau kita disuruh untuk berbuat baik, kita punya. Coba kita lihat Amsal 3 ayat yang ke-27 sampai yang ke-28. Amsal 3 ayat 27 sampai 28. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Janganlah engkau berkata kepada sesamamu, pergilah dan kembalilah, besok akan kuberi. Sedangkan yang diminta ada padamu. Jadi kalau kita punya apa yang kita bisa berikan kepada orang lain, yang bisa menjadi berkat, jangan ditunda. Jangan ditunda. Kesempatan tidak selalu ada. Selagi kita masih punya kesempatan, belajar. Terus menabur. Terus menabur, saudaraku. Kalau memang kita tidak memiliki, ya apa boleh buat. Tapi kalau kita ada, terus kita melihat,
oh ternyata orang ini perlu kita bantu, perlu saya bantu, bantulah. Jangan berkata besok saja lah, padahal kita masih punya. Jangan seperti itu saudaraku ya. Belajar, memang kalau kita memberi itu sakit, kalau kita menerima senang. Tetapi firman Tuhan berkata, terlebih berkat kita memberi daripada kita menerima. Nah, biarlah kita murah hati seperti Bapak kita itu murah hati. Kita mencontoh Bapak kita di surga. Bapak begitu murah hati, ya kita sebagai anaknya belajar untuk bermurah hati kepada orang yang tepat. Jangan kita bermurah hati kepada orang yang malas, yang tidak mau bekerja, yang mau enaknya sendiri. Gak perlu saudaraku. Tapi orang yang memerlukan, belajarlah kita berbuat baik selagi ada kesempatan. Ya, soal kita tidak tahu kapan kesempatan itu akan berakhir. Nah, orang beriman gagal mencapai tujuannya karena selalu fokus, ya. Jadi orang beriman gagal mencapai tujuannya karena selalu fokus pada apa yang kami pakai, ya. Apa yang kami makan, apa yang kami minum, ini semua penting, saudara. Ya, kita nggak mungkin pakai pakaian satu kali kita memakai baju 3 rangkap, nggak mungkin, saudara. Jadi pakai dengan kesederhanaan. Paulus mengatakan, aku tahu apa itu artinya mewah, berlimpah tahu. Aku tahu juga apa artinya kurang. Nah, dalam semua hal ini aku cakap, aku ngerti. Sebab itu saudara, kita jangan hanya fokus pada yang kelihatan. Pakailah pakaian yang sederhana yang bisa kita pakai. Ya kalau kita diberkati lebih, mau pakai yang mewah silakan saudaramu, tidak dilarang. Tapi kalau kita memang pendapatan kita nggak terlalu bagus, pas, pakailah sewajarnya. So, Tuhan sudah memberi berkat pada kita. Ya. Nah, ini semua penting saudaraku. Apa yang kita makan, apa yang kita pakai, apa yang kita minum, itu semua penting. Paulus memberitahu kepada kita, ya, selagi kita hidup ini di dunia, jangan hanya memperhatikan yang kelihatan. Mari kita melihat 2 Petrus 1 ayat 4 sampai yang ke-10 ya. 2 Petrus 1 ayat 4 sampai yang ke-10 kita perhatikan baik-baik ya. 2 Petrus 1 ayat 4. Dengan jalan itu, ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. 5. Justru karena itu, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha. Harus sungguh-sungguh berusaha ya, untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan. Dan kepada kebajikan pengetahuan. Dan kepada pengetahuan penguasaan diri. Kepada penguasaan diri ketekunan. Dan kepada ketekunan kesalehan. 7. Dan kepada kesalehan kasih. Kasih akan saudara-saudara. Dan kasih akan saudara-saudara. Kasih akan semua orang. Jadi lebih dahulu kepada orang yang di dekat kita. Kasih akan saudara kita. Setelah kita bisa mengasihi, terus kita belajar kasih kepada semua orang. Tapi di dalam dulu. Di lingkungan kita mengasihi saudara. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan sedikit, enggak.
dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi berlimpah, tambah, tambah terus, tambah terus. Kalau itu semua ada pada kita, kita menjadi giat. 9. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, saudara perhatikan, artinya ayat 4 sampai ayat yang ke-8, tidak memiliki semuanya itu, saudaraku, menjadi buta dan picik karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan 10. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh, berusaha saudaraku, supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung, berhasil, sukses. Jadi saudaraku, kita mesti punya pengertian, fokus kita bukan hanya perkara yang fana, perkara yang di dunia ini, sekalipun itu penting untuk kehidupan kita sehari-hari selagi kita menumpang di dalam dunia ini. Kita perlu makan, ya. Kita perlu beli beras, beli lauk, iya. Tapi jangan hanya fokus itu saja, saudaraku. Nah, belajar hal-hal yang rohani tambah terus. Haleluya. Nah, kita melihat sekarang caranya untuk mencapai tujuan ini. Caranya untuk mencapai tujuan ini, artinya mencapai yang kekal, saudaraku, ya. Caranya untuk mencapai tujuan ini yang kekal. 1. Percaya kepada Tuhan Yesus sepenuhnya. Percaya kepada Tuhan Yesus sepenuhnya. Jangan ada sedikit pun keraguan-raguan. Percaya kepada Tuhan Yesus sepenuhnya. Jangan ada sedikit pun keraguan-raguan. Nah, kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita percaya akan firman-Nya, akan apa yang sudah tertulis, ya. Jadi kalau Tuhan berkata begini, saudaraku, ya, dalam Yohanes 3 ayat 16, barang siapa, ya, coba kita lihat Yohanes 3:16. Karena itu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi kita harus percaya akan janji Tuhan ini. Tuhan tuh begitu besar kasihnya akan dunia ini, sehingga Bapa di surga memberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada Tuhan tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, ini yang harus dijaga. Keselamatan yang sudah kita terima dengan cuma-cuma, itu bisa hilang kalau kita tidak menjaganya. Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Jadi saudaraku, kita hidup, kita bekerja, kalau kita lengah, kalau kita tidak waspada, kita bisa kehilangan keselamatan yang kekal. Kita sudah percaya pada Tuhan Yesus, tapi waktu kita bekerja, waktu kita melakukan aktivitas sehari-hari, ternyata kalau kita tidak waspada, kita bisa kehilangan keselamatan yang kekal. Ya, waspada saudaraku. Tuhan memberikan kasih-Nya supaya kita tidak binasa. Ini yang terbesar pemberian Tuhan bagi kita. Keselamatan itu harus dijaga. Yang kedua, taat akan apa yang sudah diperintahkan oleh Tuhan. Ya. Taat
akan apa yang sudah diperintahkan oleh Tuhan. Tadi kita sudah baca Yohanes 3:16, saudaraku. Kasih Allah yang begitu besar, ya, supaya tidak ada seorang pun binasa. Nah, kita harus taat bagaimana supaya kita tidak binasa. Hidup kita harus hidup dekat dengan Tuhan. Bersekutu dengan Tuhan. Nah, untuk taat, saudaraku, memang bukan sesuatu yang mudah. Untuk taat memang bukan sesuatu yang mudah. Kalau taat hal-hal yang memang menyenangkan, ya, yang menyenangkan kita, ya itu mudah, saudaraku. Tapi untuk taat hal-hal yang tidak menyenangkan bagi kita, itu perlu penyangkalan diri. Saya beri contoh begini. Kalau anak disuruh belajar, kalau anak disuruh membantu orang tua, terus kalau anak disuruh bermain, nah, mana yang dipilih? Pasti yang bermain. Karena itu menyenangkan dan cocok dengan kehidupannya. Cocok dengan kehidupannya. Bermain, saudara. Kalau suruh membantu, suruh belajar, nah, itu seperti siksaan bagi mereka. Tetapi kalau kita mengerti hasilnya, maka kita akan pergi. Isakar, keledai Isakar itu diberi beban. Ternyata dia tiarap begitu, nggak mau diangkat. Beban tuh nggak mau diangkat. Nggak, hidup kok dikasih beban, hidup kok nggak boleh ini, nggak boleh itu. Dia tiarap, diapit 2 beban. Tapi waktu matanya terbuka, loh, ternyata beban ini kalau aku angkat, finishnya di satu tempat yang permai. Maka tidak perlu 2 kali diangkat dan dia menjadi budak rodi. Diangkat dan penuh sukacita. Begitu juga dengan kita, saudaraku. Ya. Jangan kita hanya memilih tidak taat kalau itu sulit dilakukan. Di balik kesulitan-kesulitan yang kita hadapi, ada satu janji Allah yang luar biasa. Kalau kita genapkan, kita akan mendapat. Waktu Abraham ini mendapat anak di usia yang tua, 100 tahun, saudaraku. Bukan main. Sarah usianya 90 tahun. Waktu dia disuruh untuk mengorbankan Ishak, itu bukan satu permintaan yang mudah. Tapi Abraham taat, saudaraku, taat. Padahal anaknya cuma 1. Padahal janji Tuhan, keturunan seperti bintang di langit, seperti pasir di tepi pantai. Lah sekarang diminta. Dari mana keturunannya? Saudaraku, Abraham tidak memikirkan itu. Dia ambil satu misal. Kalau anak itu mati, Tuhan sanggup menghidupkan. Itu misalnya daripada Abraham. Sebab itu, saudaraku, Abraham sangat taat. Bayangin, Tuhan memberikan perintah langsung dikerjakan. Ya kalau langsung dipotong. 3 hari perjalanan untuk sampai ke tempat gunung itu, saudaraku. Apa nggak ngobrol? Ngobrol. Abraham ngobrol sama Ishak. Aduh, lebih membekas pikiran-pikiran lebih membekas. Sekarang dia harus membunuh Ishak. Itu satu permintaan yang sulit. Tapi di balik permintaan yang sulit, kesukaran yang seketika lamanya. Di dalam kitab Roma 8, coba kita lihat, saudaraku. Roma 8, ayat yang ke-17 dan 18. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu
jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. 18. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Percaya saja, saudara. Dan betul, pada akhirnya Abraham menyandang sebuah gelar, sebuah nama, Bapa orang percaya. Haleluya, haleluya. Nah, yang ketiga, kita melihat setia sampai ke akhir, jangan menyerah. Nah, setia sampai ke akhir, jangan menyerah. Saudaraku, manusia ini gampang menyerah. Kalau sudah menghadapi jalan buntu, jalan yang sulit, aduh Tuhan gak sanggup. Terus menyerah. Nggak ada nilainya, saudara. Kesetiaan itu terus sampai ke akhir. Pertandingan, kalau diselesaikan sampai ke akhir, dia dapat piala, dia dapat mahkota. Ya. Orang yang setia sampai ke akhir, itu baru ada nilainya. Saya beri contoh begini, nikah kamu berapa tahun? Oh, baru 25 tahun. Wah, kamu setia. Belum, saudara. Belum sampai ke akhir. Ada satu orang menikah, merayakan ulang tahun pernikahan yang ke-50. Nggak taunya setelah itu, dia punya simpanan. Suaminya ini punya simpanan wanita lain. Apakah itu setia? Setianya cuma sampai 50 tahun. Setelah itu tidak setia. Sebab itu, saudaraku, setia sampai ke akhir. Ya, baru itu ada nilainya. Begitu juga pengiringan kita kepada Tuhan Yesus. Jangan setia seperempat jalan. Jangan setia setengah jalan. Jangan setia 3/4 jalan. Setialah sampai ke akhir. Itu baru indah, saudaraku. Ya, 2 Timotius 4 ayat 6 sampai yang ke-8. 2 Timotius 4 ayat 6. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Setialah sampai akhir. Setialah sampai nafas terakhir. Jangan berpaling, saudaraku, ya. Kalau seandainya kita gagal untuk mencapai tujuan di dunia ini, memang itu sangat menyedihkan. Tetapi hanya sementara, saudara. Wah, rugi. Saya sudah berjuang, ternyata gagal. Ya sedih memang, saudaraku, tapi itu hanya sementara. Selama orang itu masih di dunia. Ya. Kalau sudah mati, kegagalannya nggak dibawa, saudaraku. Tetapi kalau kita gagal untuk kembali ke rumah Bapa di surga, itu rugi untuk kekal. Nah, gagal di dunia aja sudah sedih. Gagal untuk kembali ke rumah Bapa di surga, itu ruginya sudah nggak terukur, rugi kekal selama-lamanya. Sebab tempatnya beda. Kalau kita kembali ke rumah Bapa di surga, enak. Tapi kalau orang tersebut gagal terus kembali ke rumah Bapa yang lain, yaitu tempatnya di neraka. Sebab itu, saudaraku, kalau toh seandainya sebelum kita kenal Tuhan,
Masa lalu kita mungkin begitu gelap, begitu kelam, begitu jahat, saudaraku. Ya. Jangan ragu-ragu untuk kembali kepada Yesus dengan menyadari akan kesalahan-kesalahannya dan bangkit untuk datang kepada Tuhan Yesus. Anak bungsu jahatnya minta ampun, bukan main. Bapak belum mati, hartanya diminta. Tapi saat dia sadar, dia mengaku, aku berdosa kepada surga dan kepada Bapa. Sebab itu dia ada satu tekad, dia bangkit. Dia berdiri dan dia kembali ke rumah Bapa. Dapat sesuatu yang indah, ya. Jangan pernah ragu. Kalau nanti Tuhan tolak bagaimana? Coba kita lihat, saudaraku, dalam Yohanes 6 ayat yang ke-37. Yohanes 6 ayat 37. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Jadi, sejelek apapun, sebejat apapun, serusak apapun, selagi masih bisa bernapas, jangan tunda. Kembali kepada Bapa di surga. Jangan sampai kita nggak kembali. Di dunia saja sudah gagal, setelah mati gagal. Rugi besar. Roma 10 ayat yang ke-11. Coba kita baca. Roma 10 ayat yang ke-11 dikatakan demikian. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Mungkin sahabat bisa mempermalukan orang tersebut. Ih, kamu orang berdosa. Ih, kamu orang yang bejat. Kamu orang yang najis, kotor. Dunia bisa mempermalukan kita. Tapi firman Allah tidak. Dicuci bersih. Merah seperti kain kesubah. Menjadi putih. Dibersihkan. Kembali jangan ragu-ragu, saudaraku, ya. Sebab Yesus merindukan kita semua untuk kembali kepadanya. Nah, Tuhan tidak ingin seorang pun binasa. Ini tujuan Tuhan datang ke dunia. Ya, begitu juga kita responi, kita sambut tujuan ini, saudaraku, dengan kehidupan kita sehari-hari. Ya. Inilah yang dinamakan mencapai tujuan yang sebenarnya. Jadi pada saat orang tersebut mati di dalam Tuhan, sungguh-sungguh di dalam Tuhan, inilah yang dinamakan mencapai tujuan yang sebenarnya. Sukses di dunia bukan, saudara. Dipuji selagi orang itu hidup. Begitu mati, sudah enggak bawa apa-apa. Kesimpulannya, satu, kita hidup dalam dunia untuk mencapai tujuan yang kekal. Kita hidup dalam dunia untuk mencapai tujuan yang kekal. Ini fokus kita. Bukan berarti kita tidak boleh mencapai tujuan yang lain. Boleh, saudara. Bekerjalah dengan baik sampai saudara berhasil, bekerjalah, ya. Tapi tujuan yang utama jangan sampai gagal. Yang kedua, bertanding sampai garis akhir. Ya. Kalau belum berakhir, saudara, kalau belum sampai ke akhir, kita tidak bisa mendapatkan apa yang kita cita-citakan sampai ke akhir. 3. Lupakan apa yang di belakang. Arahkan pandangan kita untuk panggilan surgawi dalam Yesus Kristus. Lupakan apa yang di belakang. Lupakan, saudaraku. Arahkan pandangan kita untuk panggilan surgawi dalam Yesus Kristus. Sekalipun di belakang kita sebelum kita kenal Tuhan, wah, berhasil. Tapi mungkin sebagai bandar narkoba, sebagai preman, berhasil dia kaya raya. Lupakan itu semua.
Mari kita arahkan kepada panggilan sorgawi dalam Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami tahu kami hidup di dalam dunia ini sangat terbatas. Sebab itu sadarkan kami mencari nafkah bukan seluruh waktu kami habiskan untuk mencari nafkah. Supaya berhasil hal-hal yang fana, itu semua tidak akan ikut serta. Jelikan mata rohani kami Tuhan, supaya kami boleh melihat panggilan surgawi itu dalam Yesus Kristus. Berkati ya Tuhan umat-Mu yang bekerja. Kami tahu bekerja masa-masa ini bukan satu hal yang mudah. Tapi dengan Tuhan pasti memberkati kami. Pasti mencukupkan apa yang kami butuhkan. Terima kasih, berkati rumah tangganya, berkati keluarganya, berkati kesehatannya, berkati pelayanannya Tuhan. Terima kasih. Kami sangat bersyukur, kami masih terus dipimpin oleh kebenaran firman-Mu, sehingga kami tidak salah langkah. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus, hamba-Mu bersyukur dan berserah. Mari kita angkat tangan kita. Terimalah saat ini berkat kasih dari Allah Bapa, damai sejahtera, sukacita dan anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kuasa persekutuan di dalam Allah Roh Kudus, limpah dengan karunia-karunia roh dan buah roh menyertai perjalanan hidup kami, sehingga hidup kami berhasil mencapai tujuan yang sebenarnya, sorga yang mulia. Terima kasih, dalam nama Yesus berkat ini diberikan. Haleluya, semua yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.